balik lagi di Cinta Melulu. Jangan melulu tentang cinta ya, karena hidup nggak cuma buat cinta. Jangan bucin guys. Balik lagi eksklusif hanya di Langit Musik dan akan tayang di Maxstream. Nah buat kalian nih, hari ini kita bertema PHP. Dan zodiak yang paling PHP menurut kalian ya. Zodiak yang paling PHP menurut kalian itu apa? Kenapa zodiak ya? Kenapa zodiak? Definisi PHP. Definisi PHP buat gue pemberi harapan palsu. Pemberi harapan palsu tuh kayak janji mau dinikahin habis itu nggak dinikahin nggak sih? Janji janji mau dinikahin terus nggak dinikahin gitu. Ada nggak sih yang relate? Oh ada di depan saya ternyata. Langsung putus katanya. Aduh sayang sekali ya. Tapi mudah-mudahan emang bukan jodoh yang terbaik ya. Soalnya kalau misalnya ternyata dia yang terbaik, besok-besok dapetnya nggak baik. Pemberi harapan palsu ini kalau misalnya di kalangan pacaran mungkin bisa jadi satu, janji nikah nggak dinikahin, janji setia nggak disetiain, terus janji apa lagi ya? Janji mau dinner atau yang nggak diajak dinner, terus janji mau ditembak atau yang nggak ditembak, habis itu cuma ditinggalin doang. Jadi kayak di janji manis, dideketin, di PDKT-in, habis itu nggak dijadiin. Itu menurut gue definisi PHP sih sebenarnya ya. Nah buat kalian nih definisi PHP ini kayak gimana? Coba komen di bawah dan jangan lupa ya kasih gift-nya yang banyak. Siapa tahu salah satu di antara kalian bisa jadi yang aku telepon dan bisa ngobrol bareng. Aku juga nungguin komenan-komenan kalian tentang PHP. Pernah nggak jadi korban PHP? Pernah apa enggak PHP-in orang? Kalau Berli sendiri pernah nggak sih jadi korban PHP? Walah, pernah dong. Tapi nggak di PDKT-in habis itu nggak dipacarin, habis dipacarin, janji mau dinikahin terus nggak dinikahin. Tapi nggak apa-apa. Pada akhirnya pas sudah lewat semuanya tuh gue ngerasa lebih bersyukur kali ya. Lebih bersyukur tidak dinikahin dengan manusia seperti dia. Mungkin kalian ada yang bersyukur atau lebih bersyukur dari Berli. Tidak, ternyata tidak dinikahi dengan mereka. Oh ternyata dunia saya tidak hancur perkara Anda tidak ada di dunia saya. Oh ternyata saya lebih bahagia, lebih cemerlang, lebih cerah, tidak ada jerawat, gemukan, moodnya lebih baik gitu. Tanpa si dia yang menjanjikan nikahi saya gitu. Jadi kalau pengalaman aku sendiri gitu, misalnya kalian putus atau apapun itu ya jalanin aja, nikmatin aja proses sedihnya, proses apa sih sedih, abis itu galau, sama ya sedih sama galau. Terus denial, atau abis itu kalian lagi happy dengan dunia kalian, nggak apa-apa, nikmatin aja. Jadiin diri kalian lebih baik, biar nanti kedepannya dapat yang lebih baik. Nah kalau kedepannya tidak dapat yang lebih baik, itu artinya nasib. Itu artinya nasib guys. Kalian tahu nasib? Wah nasib itu memang gak bisa ditebak ya. Nah sekarang pernah gak aku PHP-in orang? Bentar, aku ingat-ingat dulu ya. PHP-in orang pernah gak ya? Pernah sih. Kayak pernah deh. Tapi ya pernah sih. Kayak gimana ya? PHP ini lebih ke PHP-nya lebih ke kayak ngasih harapan, tapi aku nggak suka gitu. Sebenarnya bukan nggak suka sih, lebih ke belum ada yang cocok, terus aku kasih harapan,
ternyata tidak cocok. Aku berharapnya cocok tapi nggak cocok. Itu namanya PHP nggak sih? Aku nggak tahu tuh namanya PHP apa nggak. Menurut aku itu PHP sih tetap. Kalau nggak cocok ya udah harusnya diudahin aja. Kenapa diterusin? Karena kan aku mikirnya kayak, kok aku yang jawab aku yang nanya sendiri. Soalnya kan kalau misalnya PHP apapun itu kan eh harusnya kalau misalnya nggak suka ya udah gitu. Harusnya ya. Tapi aku mikirnya kayak ya siapa tahu ternyata dia jodoh. Siapa tahu besok ada kliknya. Siapa tahu besok aku tiba-tiba nyaman. Siapa tahu ternyata aku tiba-tiba cinta gitu. Tapi ternyata enggak. Nah, pada saat aku bilang, "Oh, ternyata enggak deh." Ya udah, aku stop dong. Mungkin itu ada yang sama juga sama teman-teman. Efek psikologis akibat di PHP-in. Di PHP-in. Dampaknya itu lebih ke merasa nggak dihargai, iya, penolakan sosial, iya, emosi negatif, iya, merasa jadi nggak pede, soalnya kayak jangan-jangan dia tiba-tiba ilfil. Enggak sih, sebenarnya gue tuh emang beneran orangnya ilfilan banget. Jadi kalau misalnya gue deket sama orang, terus ada satu hal aja yang gue nggak suka, gue bisa ilfil sih, ilfilnya. Dan kalau gue udah ilfil tuh bener-bener yang oh udah, even gue mau bales WhatsAppnya juga kayak kayaknya enggak deh gitu. Itu kalau versi gue ya. Terus penolakan sosial itu lebih ke iya jadinya nggak pede, sama kayak tadi emosi jadi negatif pasti ya. Kayaknya ya semua hal yang kita nggak kehendaki itu bakal berdampak emosinya jadi negatif deh ke sekitar. Sama seperti kalau gue mau dapet. Emosi gue tuh negatif banget guys kalau mau dapet. Ada aja gitu kayak kalau bahasa Jakartanya tuh senggol bacok. Jadi kayak nggak bisa banget disenggol tuh langsung yang beng aja gitu. Sampai gue nggak susah untuk kendaliin. Jarang lah gue bisa kendaliin. Tapi itu jarang-jarang kok, sebulan sekali aja. Zodiak yang paling suka kasih harapan palsu menurut kalian itu siapa? Komen di bawah. Tapi kata orang-orang nih, zodiak yang paling suka kasih harapan palsu adalah Gemini. Aku kurang setuju. Enggak gitu loh. Ini siapa sih yang bikin skripnya? Gemini katanya suka PHP, kurang ajar ya. Enggak, ini dari sisi saya yang Gemini ya. Aku sih bukannya PHP, lebih ke yang tadi aku bilang. Nyoba dulu. Kan kalau nyoba harus baik dong, nggak mungkin nyoba aku nggak baik-baik kan. Nyoba dulu tapi ternyata nggak cocok atau tiba-tiba di tengah jalan ada sesuatu yang bikin ilfil, ya udah dong masa dipaksain. Nanti kalau misalnya dipaksain kan jadi ngebatin sendiri gitu menurut aku ya. Udah gitu ngomong-ngomong masalah Gemini nih ya, aku sebagai seseorang yang punya zodiak Gemini punya ketakutan tersendiri. Jadi kalau misalnya ada yang nanya zodiaknya apa, aku tuh yang kayak kenapa sih harus nanya zodiak gitu? Karena kalau misalnya aku jawabnya Gemini, oh Gemini pantes, seolah-olah dan seakan-akan gitu kayaknya Gemini tuh buruk banget gitu. Padahal enggak, aku tuh baik loh. Aku tuh kalau udah sayang sama orang, ya sayang. Sayang tuh ngalah gitu. Udah gitu aku lebih pengertian. Jadi kayak ngebangga-banggain diri sendiri gak sih? Tapi yang jelas ya guys, zodiak Gemini itu lebih logis sih. Lu kasih satu, gue kasih dua gitu. Kalau lu kasih sayang sama gue kasih kesayang yang banyak. Tapi kalau lu ngasih rese sama gue bakal ngasih rese yang banyak. Kalau lu ngasih bentakan sama gue nggak bakal bentak sih. Diem aja. Kita juga nyadar sendiri. Ini di sebelah saya ngedumel aja. Punya
Pernah punya pengalaman sama di PHP-in? Pernah di PHP-in sama Gemini nggak? Waduh. Kebenaran saya belum pernah di PHP-in sama Gemini, guys. Dan satu-satunya manusia yang deketin saya seorang Gemini itu tidak PHP-in saya, kebenaran. Sampai detik ini maksudnya. Sampai pada saat itu sih tidak ya. Kalau waktunya masih ada. Apa nih? Di PHP sama Gemini nggak? Oh, aku bacanya yang lain. Gitu kalau misalnya masalah Gemini, aku nggak punya pengalaman pribadi di PHP-in sama Gemini. Itu pertama. Dan sebagai seorang Gemini aku nggak ngerasa aku kurang ngerasa PHP-in orang sih. Lebih ke baik dengan banyak orang gak sih? Salah gak sih kalau misalnya baik? Kan kita emang harus baik kan sama banyak orang. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih perhatian, kalau misalnya ada yang ngasih perhatian, barusan saya ngelempar handphone saya. Nah, kalau ada yang ngasih perhatian, ngasih kebaikan, masa iya aku nggak balik baik gitu? Kan aku harus baik juga, kecuali dia terlalu mengganggu, kayak misalnya nungguin atau misalnya ngejar apa ngasih kodenya terlalu keras. Aku nih bukan tipe-tipe yang bisa dikasih kode sekeras itu sih. Aku tuh lebih ke yang smooth, pelan, tapi pasti. PHP disebut buaya, padahal buaya binatang paling setia. PHP disebut buaya. Sebenarnya itu kayak julukan manusia aja nggak sih? Kayaknya sebutan manusia aja deh. Kenapa ya buaya? Mungkin karena pemakan segala kali ya. Tapi kayaknya buaya juga udah kenyang mikir deh. Makanya gimana caranya kita bikin tuh buaya di luar sana tuh jadi kenyang. Sampai akhirnya dia tidak akan memangsa majikannya gitu, memangsa yang lain. Makhluk hidup segalak-galaknya dia atau sepredator-predatornya dia, kalau udah dikasih makan yang kenyang, logisnya itu dia akan diam, nurut. Iya nggak sih? Makanya gimana caranya kita itu ngasih makan pasangan kita itu dengan baik. Tapi jangan pernah lupa, jangan cuma ngasih makan pasangan kita, tapi kitanya ternyata lapar. Tetap pikirin hati kita tetap pikirin hati pasangan kita juga. Menurut aku ya, ngasih makannya tuh kayak gimana sih Kak Berling? Ngasih makannya tuh lebih kasih makan egonya atau puji-puji dia. Saya thank you, saya sorry, yang banyak-banyak gitu. Nah ego, apalagi di sisi laki-laki ya, ego itu kan kayak tinggi banget. Nah kalau misalnya kita bisa lebih down, lebih kalem, aku rasa dia akan jauh lebih calm juga gitu. Tapi ia tidak bisa dipungkiri ada saatnya emosi kita atau ego kita juga lagi tinggi dan meledak. Nah pada saat itu seharusnya pasangan kita itu lebih gantian gitu. Gantian. Tadinya udah sering nih kita ngasih makan ego, terus sekarang gantian dong, guenya lapar nih. Kamu dong yang kasih makan egonya. Kayaknya nggak salah kan ya dengan cara itu, karena take and give dalam emosional itu penting banget dalam suatu hubungan buat aku. Jadi nggak boleh egois, buat laki-laki, buat perempuan, mau zodiak apapun. Kalau mau hubungannya langgeng, tolong jangan egois. Kalau egois itu nggak akan ada ujungnya. Percaya nggak sih, egois itu benar-benar nggak ada ujungnya. Ujungnya itu ada. Ujungnya itu cuman kata pisah, berantem, debat, kusir yang gak jelas. Karena menurut gue kayak percuma banget loh debat panjang kali lebar kali malang kali kalian ditambahin. Itu nggak akan ada ujungnya.
perdebatan itu kalau kalian berdebat atau berdiskusi dengan campur tangan emosi atau ego. Itu kayak bakal jadi percuma banget gitu. Nah, buat teman-teman yang mau ikut nimbrung, boleh komen di bawah. Yang banyak, yang banyak, yang banyak, yang banyak. Komennya mana nih? Komennya, wait. Halo semua, halo Alantaru. Ini kalian lagi pada ngapain nih, di jalan kah? Apa udah ada yang mudik belum sih? Tanggal-tanggal segini tuh udah pada mudik belum sih? Aku nggak tahu deh. Secara aku nggak mudik-mudik ya. Belum mulai ya? Udah dong, udah mulai dong. Yang belum mulai itu hubungan antara kamu dan aku. Hah? Halo semuanya, ganggu apa nih Kak? Apa tuh? Ih, Laksyadi, kamu kenapa? Ngomong yang gak jelas. Kenapa Laksyadi? Kamu lagi galau kah? Atau kamu lagi bersedih? Ini jujur ya, aku tuh lagi unmood sekali today. Tapi demi kalian aku selalu ceria dan semangat. Unmoodnya kenapa? Nggak tahu deh. Mungkin karena lagi tanggal-tanggal emosi aku tidak stabil, hormonnya lagi nggak bagus. Terus and then sekarang aku jadi kayak, aduh aku kesal banget nih gitu. Aku nggak bisa nih, aku lagi nggak bisa nih nahan emosi aku lagi nggak bisa nih sabar, aku lagi nggak bisa nih apalagi ya ngalah. Aku lagi di fase itu. Kenapa sih kayak gitu? Aku nggak mencari alibi. Wah, cewek kan setiap bulan bla 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 segala macem ya, itu salah satunya ya. Tapi kan bagi cowok mungkin itu mah alibi aja biar dapat pengertian atau apalah itu. Tapi yang aku rasain kayak emang saat-saat tertentu emosi tuh emang susah banget dikendaliin dan kayak ya bisa gak sih lo ngerti dikit gitu. Bisa tapinya karena pada saat emosi kita lagi nggak stabil ternyata belum tentu emosi yang lain juga tidak pada stabil gitu. Hai Arianto, terima kasih. Ini mana nih? Kok pada diem aja, kalian sambil ngapain? Kalian ngelihat gak sih? Ini yang di ini pada ngeliat. Tapi yang di Maxstream pasti pada ngeliat. Apa? Gemes. Ini tangan aku tuh lagi lumayan alergi ya. Jadi mendek tadi tuh kayak nggak bisa diem gitu tangannya. Karena gatel. Apa nih Fatimah? Ini mana nih yang join dari tadi? Balik kampung. Kalian kalau balik kampung tetap megang handphone kan? Kalau kalian tetap megang handphone, tolonglah temenin aku. Nah, kita balik lagi ke PHP. Apa nih? Motivasi buat orang yang di PHP. Apa ya motivasinya? Motivasinya yaitu nggak apa-apa di PHP berarti belum jodoh. Terus yang nggak apa-apa di PHP berarti bukan dia yang baik. Nggak apa-apa di PHP berarti bukan dia yang cocok. Karena kalau misalnya dia cocok, nggak mungkin PHP sih. Tapi pasti ada something yang nggak ngeklik gitu. Nah, something yang nggak ngeklik buat aku tuh susah buat dipaksa buat ngeklik gitu. Susah. Jadi nggak, itu suatu hal yang nggak bisa dipaksain. Namanya hati masih dipaksain. Btw di sini ada manajer aku yang hiperaktif sekali ya tampaknya. Nih sini mau masuk.
Nih manajer aku juga baru kandas hubungannya guys. Dia di PHP-in juga. Iya tapi gue nggak ngomong kalau itu manajer terbaik gue itu loh. Yang kalau ngomong nggak ada komanya ya. Mungkin salah satunya cowoknya PHP-in karena dia kalau ngomong nggak ada komanya. Jadi dititikin hubungannya tuh kelar. Beneran? Siapa tahu kan? Makanya ya guys ya kalau jadi kalau jadi perempuan tuh jangan terlalu bawel guys. Tapi tapi emang perempuan tuh bawel sih. Gue juga bawel loh. Saya kalau misalnya pada saat emang gue nggak suka gitu, gue sampai lupa kalau ternyata kalimat itu ada komanya. Yang gue inget ya nyerocos aja gitu. Itu mungkin emosinya nggak stabil. Tapi kalau yang di sebelah saya ini emang emosinya pada dahulu kala tuh memang jarang stabil sih. Mungkin karena itu, karena hubungan yang sudah toksik dipertahankan. Susah ya kalau ngomongin toksik nih. Kemarin pembahasan kita ya. Tapi emang hubungan yang sudah sakit dipertahankan bakal jadi sakit, guys. Oh iya narasumber. Hubungan toksik dipertahankan itu jadinya sakit. Sakitnya bisa diobatin apa nggak bisa? Diobatin dengan cara apa? Cari yang lain aja. Oh siapa pusing? Laki-laki di luar sana masih banyak. Tapi yang saya cinta cuma satu. Akhirnya patah hati juga. Makanya punya cadangan tuh. Aku sih nggak setuju sih punya cadangan. Oh, PHP-in semua orang, narasumber lagi. Katanya makanya PHP-in semua orang. Percuma guys, kalian PHP-in orang pas orangnya udah nyangkut nih. Kalian malah risih gitu. Ya kan, risih dideketin terus. Makanya jangan PHP-in orang, ribet sendiri kan? Ya kan? Nah, ribet Anda? Jadinya itu makanya PHP-innya tuh lebih ke smooth gitu loh. Kalau misalnya kalian PHP-innya kasar sih, ya ntar dikejar-kejar nyata nggak cocok kan pusing juga ya. Malah jatuhnya itu nanti nyakitin. Jahat banget sih. Masa dikacangin? Jahat banget sih. Orang baik kok mau niatnya mau bantu. Nah masalahnya Kak, Anda tuh bantunya tuh karena apa? Kalau Anda bantunya karena hal yang tulus, itu pasti berasanya tulus. Tapi kalau misalnya bantunya karena ya gue bantu ya karena emang gue suka sih, atau gue bantu karena emang gue kagum juga sih, gue bantu karena gue pengen jadi pacarnya sih, itu bagian tulusnya itu di sebelah mana gitu. Menurut aku ya, jadi mendingan kalau misalnya PHP ini ya bantunya tulus aja, tulus dan sekedarnya semampunya, nggak usah dipaksain, nggak usah berlebihan. Karena kalau misalnya berlebihan tuh jadinya ganggu. Nah buat teman-teman, kalau misalnya kalian mau permasalahannya atau kisah hidupnya diomongin di Cinta Melulu, kalian bisa komen di bawah, nanti aku 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 bacain. Apa nih? Assalamualaikum, tapi sama teman apa itu desktopnya mati? Aku jadi ngerasa teman aku jahat, Kak. Aku jadi ngerasa teman aku jahat, Kak. Jahat sama siapa? Jahat sama kamu? Kamu kali yang jahat. Coba ngaca dulu. Kamu kali yang jahat. Kamu jahat nggak? Ya teman-teman jangan pernah ngelihat seseorang jahat. Terus kalau misalnya kalian ngelihat seseorang jahat, nanti kalian berdosa. Teman-teman, ini laptopnya kenapa coba? Aku pusing bacanya. Ngomong-ngomong gimana hari Seninnya?
happy apa tidak? Kalau saya tentu tidak, tapi saya langsung happy karena saya mau ketemu sama kalian. Apa nih? Nggak sabar menunggu. Nggak sabar menunggu. Nunggu apa? Di PHP-in temen Kak. Di PHP ini kayak gimana? Kamu di PHP ini kayak gimana? Ya ampun, kesian. Kok kalau di PHP-in, kamu harus tegar. Hah? Ganti temen? Kok ganti temen sih? Di PHP-in sama temen tuh gimana? Emang bisa ya di PHP-in sama temen ya? Bisa sih. Iya, kalau sama temen kayaknya aku sering PHP deh. Kalau sama temen aku sering PHP. Kalau sama gebetan atau pacar gitu, enggak. Tapi kalau sama temen kayak misalnya nih, nanti janjian ya gitu. Hari bukber misalnya. Bukber ya. Bukbernya berhubung bulan puasa. Jadi misalnya ada yang ngajakin gue bukber gitu. Bukber ya. Oh iya iya iya. Nanti ya bukber hari ini, hari Senin. Terus abis itu aku ngilang. Itu PHP kan. Dan aku tuh beneran aku tipe orang kayak gitu karena gue tuh tipe yang nggak enak nolak, tapi enak pergi. Asik. Beneran, jadi kalau misalnya ada yang nawarin, nanti ketemu yuk hari ini. Oh iya iya ayo 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 ketemu gitu. Habis itu pas sudah hari H-nya hilang. Gitu. Pokoknya gue tuh yang tipe ayu gitu. Gue diajak kemana ayo gitu. Diajak ke sini ayo, jalan nggak enggak. Ih kakak komennya nggak dibaca ya kan? Sabar. Tau sabar nggak? Bisa sabar nggak? Bisa sabar nggak sih? Sabar dong. Ya. Jadi tadi berarti pertanyaannya pernah PHP-in apa enggak? PHP-in teman tuh sering. Sering banget. Sering banget. Hampir setiap janjian aku PHP. Ya adalah 20%-nya aku jadi gitu. Tapi selebihnya sih 80%-nya aku PHP. Karena gak enak. Aku gak enak nolak. Kayak gak enak nolak aja gitu. Kalau diajakin tuh kayak ya udah iya gitu. Terus aku juga sering ngajakin orang. Ketemu yuk hari ini bla 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 segala macem. Ya janjian. Habis itu hilang. Pakai jurus ting hilang. Soalnya gue ini banget teman-teman. Aku tuh lebih suka di rumah. Terus main handphone. Pokoknya kayak kalau misalnya lagi nggak kerja tuh kayak ini waktunya saya istirahat gitu. Ini waktunya saya me time. Dan me time-nya gue itu benar-benar me time sendiri. Gitu. Me time-nya itu lebih ke sendiri. Kan ada cewek-cewek yang me time-nya tuh ngumpul sama teman-teman. Ada orang yang me time-nya itu belanja, nongkrong, live music, atau apapun itu. Nah, kalau aku me time-nya itu ya itu lebih ke tenang, berdiam diri di kamar, main gitar, terus nonton YouTube atau nonton Netflix. Salah. Atau nonton film apa aja. Even aku ke mall juga aku lebih suka kayak ke mall sendiri, belanja sendiri, kayak lebih leluasa aja gitu. Apa karena belum dapet temen yang cocok gitu ya? Tapi kayaknya emang gak ada yang cocok gitu deh kalau buat aku sendiri. Hah? Apa? Dianggap Anastasia narasumber. Aduh. Boleh. Anastasia mau curhat di sini nggak? Gantian ya, di sini ya. Ntar saya bagi 1% ya. Follower saya. Gede loh. Dari 3,5 3,4 gede loh.
3,4%-nya berapa? Berapa coba? Hah? Nah tuh 34.000. 34.000 lumayan Cok. Udah bisa endorsement itu. Sini-sini sayang, kita kasih anak bangsa. Ini kayaknya nih udah pengen banget ini nih. Pengen banget curhat. Pengen banget curhat. Teman-teman di sini yang mau curhat, buruan. Kita curhat-curhatan. Dari tadi aku udah curhat nih. Masa kalian nggak mau curhat sama aku? Aduh sedih sekali. Ini tukang batu pada kemana? Coba. Mama jalan-jalan pun tak ada sekarang. Pada sibuk nggak nemenin Berli. Aduh. Nah, menurut kalian, kalau misalnya kita di PHP-in, kita harus apa ya? Apa harus kalau dia pergi ya udah kita biarin, atau kalau dia pergi ya kita cari, atau apa? Tapi menurut aku sih kalau misalnya emang di PHP-in dia udah ngilang, aku pribadi ya kalau misalnya belum pacaran gitu, udah gitu di PHP-in, ya aku lebih memilih untuk pergi. Karena buat apa mempertahankan orang yang tidak mempertahankan kita? Buat apa nyocok-nyocokin orang yang gak cocok ternyata, yang gak ngerasa cocok ternyata sama kita. Maksudnya gini loh, kayak lu baru PDKT aja udah ninggalin. Apalagi apalagi pas jadian. Sama halnya lu belum nikah aja udah ninggalin gue mulu. Apa kabarnya nanti udah nikah mau cerai berapa kali anda? Mau talak saya berapa kali? Itu gak boleh tahu guys. Nih ya, katanya tuh laki-laki tuh nggak boleh ngomong cerai, ngomong pisah, itu nggak boleh. Karena itu sakral sekali kalau sudah menikah. Jadi untuk teman-teman laki-laki di luar sana tolong bacotnya itu loh dijaga. Bacotnya dijaga, jangan dikit-dikit putus ya. Dikit-dikit ya udah kita udahan aja. Lemes banget sih. Kurang vitamin, Bapak. Aduh. Jangan gitulah. Karena kayak kalau sering diputusin itu ya, kayak rasanya tuh kayak segitu nggak berartinya ya. Segitu segitu kasarnya tuh kayak segitu sampahnya nggak sih? Segitu menjijikannya buat kalian pertahanin. Gitu, makanya jangan suka ngomong kata-kata yang kayak gitu. Ya, buat teman-teman tolong dijaga. Ngomong-ngomong, di Jakarta tuh tadi di tempat aku sih lebih tepatnya ada hujan. Di tempat kalian tuh hujan gak sih? Terus cuacanya nih di tempat kalian tuh kayak gimana? Oh, hati Anastasia hujan katanya. Hujan badai. Hujan badai gak sih? Oh enggak, langit itu udah berbahagia sekarang karena melihat senyum kamu. Senyum kamu yang lebih lebar dibanding sebelum-sebelumnya saya mengenal Anda. Sebelumnya tuh saya mengenal Anda sebagai pribadi yang sangat mellow. Jadi gue punya temen nih, dulu waktu pacaran nih guys, itu udah sebut nama dari tadi ya. Gue punya temen yang pada saat dia pacaran gue ngeliat dia lebih mellow, suka nangis, terus suka teriak-teriakan sendiri. Ya lebih ke gila sih. Udah gitu nanti dia nangis, nanti dia ketawa, nanti dia teriak-teriak. Pokoknya hidupnya kayak gitu aja gitu. Sampai ada di titik dia putus. Putusnya pas sekali di samping saya. Dengan keadaan yang tidak baik. Kalian tahu putusnya kayak gimana? Kondisi kita lagi tidur bareng. Ini perempuan ya guys. Tidur bareng terus saya tidur. Pertama itu saya kebangun karena dia nonton film
Dan dia nangis karena ada yang meninggal apa gitu, pokoknya dia nangis lah. Terus aku kebangun kan, oh nangis, kenapa? Gue nonton film ada yang meninggal apa segala macam. Oh ya udah, gue tidur lagi dong. Gue tidur lagi, tiba-tiba dia nangis lebih kencang. Ya gue kesel kan, gue tuh lagi ngantuk banget gitu. Ya gue agak sentak. Ini apa? Hai, ada yang pacaran di sini. Terus apa namanya? Ya kan tadi aku lupa kan? Oh ya, tiba-tiba nangis dia. Kenceng nangisnya. Terus gue tiba-tiba yang kayak agak nyentak gitu kan. Kenapa lagi sih, Nas? Oh iya, salah, aku sebut nama lagi. Kenapa lagi sih? Terus dia bilangnya, iya, gue putus. Katanya, hah, putus? Gue langsung seger seketika. Empati gue itu yang pura-pura empati, gue langsung yang sabar ya. Padahal sih bagus gitu. Terus dia nangis. Habis itu masuk rumah sakit guys selama 4 hari. Ya jadi teman-teman, ya lah, usahain lah kalau misalnya lagi patah hati jangan masuk rumah sakit ya. Ya minimal pingsan gak masalah. Itu saya ya. Pingsan gak masalah lah, pingsan dikit. Tapi kalau misalnya sampai apa itu? Sampai masuk rumah sakit 4 hari itu menurut aku tuh terlalu berlebihan ya. Itu kayak lemah sekali, Anda lemah sekali, belum menikah aja udah dibegituin gitu. Apalagi kalau menikah terus amit-amit. Terus kenapa-napa, berantem, terus mau masuk rumah sakit 1 bulan. Bukannya apa-apa, asuransinya nggak nge-cover sebanyak itu. Jadi ngeluarin duit lagi. Percaya deh. Makanya segimanapun kalian patah hati ya guys, kalian tuh harus ingat makan, minum. Terus ingat, ya jangan ingatnya cuman nangis. Karena seperti jargonnya cinta melulu, hidup itu gak cuma cinta-cintaan. Masih banyak yang lain. Warnanya tuh masih banyak di hidup. Ada cinta, ada sedih, ada bahagia, ada lucu, ada duit. Ya kalian bisa nyari duit. Pada saat kehilangan cinta, cari duit. Kehilangan cinta, cari yang lain. Kan hidup masih panjang, pilihannya gak cuma satu. Tuhan memang satu, tapi pilihan gak satu. Kalian harus percaya itu. Jadi Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Males emang kalau dikit-dikit putus. Iya, makanya. Kenapa sih? Tapi menurut kalian tuh kebanyakan yang mutusin cewek apa kebanyakan yang mutusin cowok? Cewek ya? Gue enggak loh. Iya lu cewek, gue tahu. Enggak maksudnya kayak, kok gue enggak ya? Gue tuh lebih sering diputusin tuh nggak? Iya gila, parah banget. Jadi gue tuh lebih suka. Maksudnya lebih sering lagi berantem diputusin. Terus gue yang begging, terus balik, ntar putusin lagi gitu. Tapi sekarang ya sudahlah. Yang terjadilah. Langsung fales. Itu kupu-kupu malam lagunya. Oh, gimana? Bentar. Bibir aku kering. Ini akibat puasa belum buka. Jadi kalian pernah ngerasain gitu nggak, puasa bibir kering gitu, pecah-pecah terus tiba-tiba berdarah? Aku tuh sering banget kayak gitu loh. Bibir aku tuh sering banget kering. Tuh. Terus abis kering tuh suka aku kopek-kopekin terus berdarah. Kayaknya kalau belum berdarah tuh belum afdol gitu. Sama kayak orang yang suka PHP-in ya. Kalau belum sakit banget nih, gue tinggalin, gue PHP ini belum gitu. Harus dapat darahnya dulu, harus dapat sakitnya dulu baru gue tinggalin. Ada loh orang yang merasa puas di atas penderitaan orang. Jadi kayak
apa namanya? Kayak ada orang yang kalau misalnya nyakitin orang dia itu bahagia. Itu beneran serius banget. Ada orang yang kayak gitu. Jadi kayak bahagianya itu bikin orang menangis gitu. Atau dia ngelihat orang sedih, dia tuh kayak punya kebanggaan tersendiri. Wah, dia nih bisa nangisin gue nih. Wah, dia segitunya tuh takut kehilangan gue. Hey, dia nangis bukan berarti dia lemah. Dia menangis hanya butuh waktu yang tepat buat meninggalkan Anda. Mana nih? Komennya lagi. Coba. Ini kenapa? Apa sih? Gimana itu caranya gantiin pasangan jadi duit? Gimana caranya gantiin pasangan jadi duit? Dilelang. Pasangannya dilelang guys buat orang-orang yang membutuhkan. Siapa tuh ada yang lebih cocok. Ayo guys, ini pasangan aku nih. Ada yang lebih cocok gak? Aku udah enak banget nih gitu. Bisa dijual, bisa ditukar tambah sama yang baru. Siapa tahu lebih cocok. Bercanda ya. Nggak digantiin, lebih ke pada saat kalian lagi sedih sama hubungan percintaan. Aduh, kok langsung pilek nih. Benar-benar. Nah, alihinnya tuh kan ada nih orang yang lagi galau. Terus, ini apa sih? Ada yang terbang-terbang. Oh, itu cinta aku. Nah. Kurang makan gorengan ya Kak Bel. Kok kurang makan gorengan? Kenapa berminyak emang aku tuh? Iya sih emang lagi minyakan badannya. Tadi aku mau ngomong apa? Itu. Bandel. Tahan dulu aku, ganggu banget. Tahan dulu. Tahan dulu. Ini ada apa? Sorry ya teman-teman. Tadi yang terbang-terbang warnanya kuning. Kecil banget gitu. Bukan. Bukan itu. Udah. Kayaknya udah ketepok deh sama aku. Maaf ya. Mau nangkep cintanya Kak Berli. Mau dong ditangkep cintanya aku. Tapi habis ditangkep jangan dilempar ya. Ditiup aja. Gitu. Biar hilang debu-debu masa lalunya. Kalian pernah gak sih punya pasangan tapi masih inget dengan masa lalu? Menurut gue itu bodoh sih. Ngapain lu putus kalau masih cinta sama yang lama? Ngapain? Pertahanin lah. Mau dibilang toksik juga pertahanin aja selama masih cinta. Nanti kalau cintanya udah hilang, baru cari yang baru. Gitu, jangan suruh orang ngapus masa lalu. Jangan suruh orang nyembuhin sakitnya. Sakit itu harus disembuhin sendiri. Kayak gue tuh, nyembuhin sakit 4 tahun. Sembuh nggak? Enggak. Sembuh sih. Sembuh lah. Disembuhin, terus sembuhin diri sendiri, jadiin diri sendiri lebih baik dulu. Abis itu baru cari orang lain. Itu kayak ini tau gak sih, kayak nyusahin menurut gue. Gue nih ya kalau misalnya ada gue pacaran gitu, terus pacar gue masih ingat masa lalu tuh kayak yang, ngapain sama gue? Itu gue bukan dokter cinta. Bukan dokter hati yang suruh nyembuhin luka lama Anda, tolong ya. Saya dokter buat diri saya sendiri, jadi tolong kalian juga harus jadi dokter buat diri kalian sendiri. Set. Ya, ada musik-musiknya deng 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 itu musik apa ya? Deng deng. Aku ada tari reok sih. Teman-teman, minggu depan kalian mau apa nih? Ceritanya tentang apa? Tentang apa? Perjodohan kah? Atau apa? Kalian pernah dijodohin gak sih? Aku sering lagi.
Aku pernah dijodohin sama orang tua aku. Tapi eh ya tidak berjalan mulus. Karena menurut aku masih bisa cari sendiri. Meskipun pas nyari sendiri gagal terus. Atau pas nyari sendiri itu salah orang. Tapi nggak apa-apa. Kan belajar. Kan kita harus belajar dari kesalahan. Sampai akhirnya nanti kita menemukan seseorang yang benar-benar tulus, benar-benar baik, benar-benar terbaik buat kita, terbaik buat keluarga, buat hidup kita, buat hati kita. Jadi teruslah mencari. Kenalan lewat aplikasi. Kenapa? Oh, maksudnya apa? Oh, kenalan lewat aplikasi. Boleh. Oh, ada narasumbernya nih. Jujur ya, gue tuh nggak pernah nggak pernah apa namanya, add apa sih, download dating app. Gue nggak tahu tuh gue. Mungkin abis ini kita coba download aplikasi. Tapi gue punya cerita tentang itu sama teman-teman gue. Salah satunya Kiki Saputri. Tapi menurut gue Kiki itu adalah satu orang yang beruntung di antara yang lain. Karena menemukan yang baik ya. Menurut di mata kita sebagai orang lain. Tapi katanya banyak yang enggak juga. Tapi nggak tahu ya. Nanti kita coba ya. Kita coba buat ini. Buat biar dapet nih chemistry-nya antara konten minggu depan. Berarti dari minggu ini saya harus download dating apps. Jadi buat teman-teman yang punya dating apps, coba kalian scroll, siapa tahu ada foto saya di sana. Terus swipe kemana? Swipe ke kanan. Swipe ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan. Jangan ke kiri. Surga aja belok kanan. Masa kamu belok kiri? Wah. Surga aku di bawah telapak kaki ibu. Buat teman-teman, thank you banget tuh yang ngedengerin podcast di Langit Musik. Dan jangan lupa kalian nonton juga. Buat siaran ulangnya, buat yang ketinggalan baru nonton setengah, coba kalian langsung download juga Max Streamnya. Biar kalian bisa ngeliat visualnya. Visual aku ngobrol, tetap dengerin, tapi eksklusifnya tetap di Langit Musik. Jadi kalian bisa ngobrol langsung, komen. Nanti aku bisa respon dengan sangat baik dan bijak. Karena saya ini emang benar-benar wanita-wanita yang tangguh, dewasa, dan berwibawa. Tanpa emosi, tanpa kemudian, tanpa sedih. Batuk gue. Habis bohong sih. Jadi batuk. Dan jangan lupa juga buat teman-teman, ngingetin teman-teman yang lain, ajakin buat download aplikasi Langit Musik. Karena cuma di Langit Musik ada podcast yang menarik, podcast yang bermanfaat dari semua sisi. Ada percintaan, ada kesehatan, ada yang lagi viral FYP, ada cinta melulu yang paling oke banget. Dengan topik-topik yang sangat menegangkan, ada hantu-hantuan. Jadi langsung minta teman-teman kalian download biar kalian bisa chit-chat juga sama teman-teman kalian di podcast Langit Musik. So, thank you. Bye-bye.